Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah mulai pelajaran kita diawali dengan doa. Ya. Sebagai umat beriman, marilah kita ambil sikap berdoa. Satu orang maju, pimpin doa. Kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk deh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa? Cici dengan Abdi. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Ya, sakit ya. Kita hari ini kita nyanyi. Ini dengan semangat. Baik, materi kita hari ini tentang berpikir komputasional. Apa tadi? Berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Ya, bagaimana itu berpikir komputasional? Tentu kamu punya pertanyaan dalam diri, ya? Seperti apa? Tentu sebentar baru saya jelas, ya. Yang kedua, menyebutkan contoh kegiatan sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan berpikir komputasional, ya. Contoh kegiatan sehari-hari itu apa saja? Lalu yang berikut, menyusun langkah-langkah sederhana secara logis, terstruktur dan untuk menyelesaikan masalah. Bahwa kita menyusun langkah-langkah sederhana secara logis, terstruktur, logis atau tidak? Ya, harus bisa masuk akal, ya, terstruktur harus secara berurutan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, pernah tidak kamu di rumah membantu ibu untuk memasak mie? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Ya, Presiden, silakan. Coba kau ceritakan bagaimana kau membuat mie sehingga mie itu bisa disajikan bersama orang tua atau bisa makan bersama orang tua. Ya, silakan. Mie siap disantap. Langkah pertama, siapkan mie. Langkah kedua, nyalakan kompor. Langkah ketiga, ambil panci dan air, simpan di atas kompor. Langkah keempat, tunggu air mendidih. Mie ditaburkan dengan bumbu. Setelah memasak, baru siap disajikan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Presiden. Baik, dalam kehidupan sehari-hari, ya tentu ada yang sering kita lakukan yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Ya. Kita tunggu dia mendidih airnya, baru kita buka plastik mie, lalu mie-nya taruh, lalu dicampur dengan bumbu, lalu diaduk. Setelah dia masak, baru kita siap untuk santap atau saji bersama orang tua. Bisa mengerti? Bisa. Itulah langkah yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, selanjutnya itu yang berkaitan dengan berpikir komputasional, bahwa berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti apa tadi? Komputer. Berpikir seperti komputer. Ya, yaitu menyelesaikan masalah. Perhatikan ke sini, menyelesaikan masalah. Yang kedua, membuat langkah-langkah dan juga ada pola yang dilakukan secara benar untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks menjadi kecil. Masalah yang sangat sulit bisa diselesaikan dengan mudah. Itu dengan cara berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Baik, kita lihat selanjutnya dalam berpikir komputasional. Contohnya kegiatan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum kamu ke sekolah itu apa sih yang kamu lakukan? Merapikan tempat tidur. Ya, merapikan tempat tidur. Apa lagi? Mandi. Sikat gigi. Apa lagi? Sarapan pagi. Apa lagi? Siapa lagi? Dan perlengkapan sekolah. Ya, mengecek tas, persiapkan alat sekolah yang mau bawa ke sekolah. Contohnya alat yang mau bawa ke sekolah itu apa sih? Berkoin, apa lagi? Bisa, apa lagi? Oke, itu contoh-contohnya. Tetapi mari kita lihat
bahwa dalam berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi. Sama. Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah. Seperti apa itu dekomposisi? Ya, bagaimana kita memecahkan masalah? Kita perhatikan. Contoh tujuan utama itu kita lihat bahwa di sekolah kita ada tidak perpustakaan? Ada tuh? Ya. Saya lihat di perpustakaan itu buku itu berserakan. Coba kita lakukan secara bagaimana kita memecahkan masalah supaya buku itu bisa rapi, tersusun rapi. Perhatikan ke sini siapa di belakang. Ya. Yang pertama, langkah yang pertama itu kita harus mengelompokkan buku. Yang pertama apa? Mengelompokkan buku yang ada di perpustakaan. Lalu tertata rapi di rak perpustakaan, mudah dicari, dan dikembalikan ke tempat yang benar. Ya, kita mengambil ketika kita menyusun buku itu, yang pertama kita susun buku itu secara rapi. Rapi, yaitu ada beberapa jenis buku kita setiap buku itu memiliki judul yang berbeda-beda. Yang pertama buku apa? Ada buku cerita, ada buku mata pelajaran, ada komik. Ya, tentu kita menyelesaikan masalah ini ketika perpustakaan berserakan, buku-buku di perpustakaan. Untuk menyelesaikannya kita atur sesuai dengan atau simpan sesuai dengan judul buku. Ya, yang pertama kita taruh lain buku yang berkaitan dengan mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran kita taruh lain. Ada IPA, kita simpan rak paling atas, contohnya seperti itu. Ada buku IPS, PPKN dan seterusnya. Kita memecahkan masalah itu supaya tidak terjadi buku berserakan, supaya buku itu rapi. Ya, buku komik. Ya, ada buku komik yang sering kamu suka baca itu taruh rak lain, jangan gabung dengan buku yang lain. Lalu yang kedua buku apa? Selain buku komik ada buku cerita. Taruh lain, dia simpan berdasarkan raknya masing-masing, supaya dia tertata rapi. Ya. Lalu mengelompokkan buku seperti yang saya jelaskan, mengelompokkan buku berdasarkan. Yang pertama tadi mengelompokkan buku berdasarkan jenis, misalnya buku cerita, buku pengetahuan tadi seperti yang saya jelaskan itu berkaitan dengan buku mata pelajaran. Lalu buku komik, lalu kita mengurutkan buku dalam setiap kelompok, misalnya berdasarkan abjad, nama dan pengarang. Tetapi kita juga bisa berdasarkan abjad, nama dan pengarang. Pengarang Susanto simpan lain, ya, pengarang yang ini taruh lain. Abjad, yang buku abjad A sampai B, A ditaruh bagian lemari, bagian rak buku itu paling bawah, ya, contoh berurutan seperti itu, Lalu yang kedua, menyusun buku di rak sesuai urutan yang sudah ditentukan, ya, memastikan setiap buku mudah dilihat dan dijangkau. Taruh buku-buku yang mudah dijangkau atau setengah mati elemen yang sering kamu pakai, contoh buku mata pelajaran, buku cerita, buku komik, itu kamu simpan di tempat-tempat yang mudah dijangkau, katanya saya mudah minum, karena supaya kamu ketika kamu pergi ambil tidak lagi cari pusing. Buku-buku yang agak kurang terlalu dipakai itu taruh di tempat lain, taruh di tempat yang contohnya yang ada di pojok sekali, tidak boleh gabung dengan buku yang sering kamu pakai. Contoh buku cerita itu kan kamu sering baca, buku komik, buku mata pelajaran, ya seperti itu. Itu taruh sesuai dengan urutannya. Lalu cari tempat-tempat yang mudah untuk dijangkau atau mudah diambil atau dicari, ya. Bisa juga kita menggunakan nomor. Nomor rak ini buku mata pelajaran. Nomor rak 2 buku cerita, rak 3 buku komik dan yang lain. Dan banyak sekali buku, ya, jenis buku. Kaitan dengan dekomposisi, ya. Ya, berarti tidak
Dekomposisi. Lalu yang kedua, empat prinsip tadi dalam berpikir apa tadi? Berpikir komputasional. Ada empat prinsip. Yang pertama tadi dekomposisi saya sudah jelas. Lalu yang kedua berkaitan dengan pengenalan pola, yaitu pengenalan pola itu mencari kesamaan, mencari kesamaan dengan pola itu yang berkaitan dengan buku tadi, berkaitan dengan bagaimana kita mengatur buku di perpustakaan. Di algoritmanya tadi memecahkan masalah. Kita sekarang pengenalan pola mencari kesamaan. Ya, buku cerita yang sering lebih banyak diminati daripada buku pengetahuan, buku dengan pengarang yang sama sebaiknya diletakkan berkata. Lalu yang kedua, tadi itu pola yang sama buku cerita. Sering kamu pinjam buku cerita, lalu dia taruh lebih banyak diminati daripada buku pengetahuan. Untuk kamu lebih banyak minat untuk membaca buku cerita. Lalu buku-buku dengan pengarang yang sama sebaiknya diletakkan berdekatan. Komik karangan Susanto. Ada juga buku komik yang karangan Susanto atau buku lain. Contoh cerita ada karangan Susanto juga, di buku komik ada taruh berdekatan mereka. Itu namanya kesamaan, mencari kesamaan. Atau dengan kata lain apa tadi? Pengenalan pola. Lalu buku yang sering dipinjam, kamu sering pinjam buku, sebaiknya diletak di tempat yang mudah dijangkau atau mudah diambil atau tidak sulit untuk dicari. Perpustakaan yang menggunakan nomor, buku IPA nomor 1, buku mata pelajaran, contoh buku mata pelajaran pada rak 1, buku cerita nomor 2, buku komik nomor 3, dan buku yang lain-lain. Itu contohnya buku tentang budaya, itu taruh lain, itu rak 4. Seperti itu, itu namanya kesamaan. Ukuran buku dapat bervariasi sehingga perlu diatur agar tetap rapi. Itu tadi, bahwa dengan adanya pola, dengan adanya algoritma memecahkan masalah dan juga pengenalan pola, coba kita praktikkan, maka segala buku yang ada di perpustakaan yang berserakan dapat dalam posisi rapi secara terus menerus. Kenapa? Sudah dibagi, sudah dipecahkan dari yang samburan, lalu kita pecahkan pilah, bagi. Oh, ini buku sejarah taruh lain, buku mata pelajaran ini taruh lain, buku cerita taruh lain, biar dia bisa bernomor dan juga kadang bisa juga menggunakan judul dari buku itu. Yang judul ini taruh di sini, yang judul ini taruh di sini, atau buku IPA mata pelajaran taruh di sini, yang buku komik yang judul ini taruh di rak 1, rak 2 dan rak 3. Itu tadi seperti yang saya cerita tadi, bahwa ketika kamu datang ke sekolah itu, yang kamu lakukan setiap ada kesamaan. Contohnya bangun pagi, sarapan pagi, mandi, apalagi di situ, apalagi apa seperti yang saya jelaskan. Memakai seragam sekolah, sarapan pagi. Itu kesamaan. Yang pertama tadi sarapan pagi, mengecek tas sekolah, lalu apa? Yang berikut, berangkat ke sekolah itu kesamaan, yang seringkali kita lakukan secara berulang. Bisa mengerti? Bisa. Tiga itu abstraksi, Yang ketiga itu abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Fokus pada hal yang penting atau hal yang detailnya, yang sangat paling penting itu yang kita fokus, pada detail hal yang penting. Itu yang disebut dengan abstraksi. Sama-sama abstraksi. Fokus pada hal yang penting. Kalau pengenalan pola tadi apa? Mencari kesamaan, mencari kesamaan. Dalam abstraksi itu mencari apa? Fokus pada hal yang penting. Kalau tidak penting jangan terlalu fokus. Contoh kita pergi jalan contohnya menuju ke Porong. Kita fokus jalan utama ke Porong itu di mana?
Fokus, jangan lagi tanya, oh di sebelah atas itu rumahnya Pak ini, di bawah itu rumahnya Tante ini. Ya, kita fokus, oh jalan menuju ke Borong tuh, ya ini, jalan ini. Ya, fokus pada satu masalah. Mereka kalau ada cabang menuju, contoh dari Bukun sampai ke Borong, yaitu lewat Panglele, kita fokus jalur tengah sampai ke sampai tiba di Borong. Jangan lagi, oh pada jalan tengah itu kita bisa lewat jauh ke atas, putar jauh terus ke terus sampai ke Beri terus sampai Borong. Ya, tapi kita yang paling utama karena itu terlalu jauh, kita ikut jalur tengah. Itu jalur utama, fokus dulu di situ. Cari fokus hal yang paling penting. Ya, bisa mengerti? Bisa. Bisa. Contoh di sini. Ya, berkaitan dengan buku tadi, bagaimana kita buku tadi yang berserakan di perpustakaan sudah kita memecahkan masalah. Lalu yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi. Jenis buku apa dan pengarangnya siapa? Itu kita lalu urutkan abjad yang benar. Lalu kita taruh yang ini tadi jenis buku dan pengarang yang sama. Kita contoh Haryanto Subianto. Nah, pengarangnya buku Haryanto Subianto. Kita taruh lain buku itu, yang pengarangnya Haryanto Subianto tadi itu tempat khusus dia. Ya taruh di rak bawah atau rak kedua atau rak ketiga, itu tergantung kita. Ya. Yang penting rapi. Lalu dia urutkan abjad yang benar. Ya, dia berurutkan secara abjad yang benar. Ya. Buku yang abjad A, kita itu urutan pertama, abjad yang bagian B, itu urutan kedua. Contoh, tadi agama, yang kedua bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, ya. Lalu buku abjad yang A, yang berurutan, dari A sampai Z, ya, secara berurutan dan seterusnya. Itu yang disebut dengan abstraksi, fokus pada detail penting atau hal-hal yang penting. Lalu tidak kemudahan mencari dan mengembalikan buku, yaitu untuk kemudahan mencari, lalu kita pergi cari dan bisa kembali kepada tempat semula, di mana tempat itu buku itu kita tempat contoh buku IPA kita pinjam, nah, kita cari, oh ini tempat buku IPA, pulang kita bawa setelah kita pinjam bawa ke sekolah, lalu taruh lagi di tempatnya semula untuk buku IPA. Bisa mengerti? Bisa. Ya. Lalu warna sampul buku, kita juga pisahkan warna sampul buku, yang warna merah, taruh lain warna hijau, kuning dan lain-lain. Itu bisa bang. Yaitu yang berikut penerbit bukunya. Ya, penerbitnya contoh Erlangga, Intan Pariwara, itu kita taruh Erlangga, kita taruh rak 1, Intan Pariwara kita taruh rak 2 dan lain-lain. Ya, bisa mengerti? Bisa. Itu yang disebut dengan abstraksi, ya fokus pada hal yang penting. Kalau ada hal-hal yang tidak perlu, kita hindar, tidak usah peduli, tetapi kita fokus pada informasi yang penting. Yang berikut kita masuk pada algoritma. Itu yang prinsip yang keempat, ya. Apa itu algoritma? Membuat langkah. Seperti apa kita mau mengatur buku di perpustakaan supaya dia tetap ambil semua buku yang akan diatur, lalu ambil buku lalu kita atur, akan diatur. Lalu kelompokkan buku berdasarkan jenisnya, misalnya cerita, pengetahuan dan komik, sama dia membicarakan masalah tadi. Lalu untuk setiap kelompok urutkan buku berdasarkan abjad nama pengarang, lalu mulai dari paling atas, susun buku secara berurutan dari kiri ke kanan sesuai abjad. Nah, saya terang paling atas dari kiri ke kanan sesuai dengan abjad. Pastikan setiap buku terlihat jelas dan mudah diambil. Bahwa pastikan buku itu mudah kamu ambil. Tidak lagi pusing kepala untuk cari kiri kanan. Oh, dia taruhnya di situ buku PPKN. Ya, kita pergi di situ. Ada buku itu mudah dilihat.
atau mudah dipinjam atau diambil, tidak bongkar lagi buku-buku yang lain, sehingga keadaan perpustakaan tetap rapi, ya. Tidak jangan terlalu atur posisinya agar tidak mengganggu buku lainnya, atur supaya jangan terganggu buku lain. Ya, kalau yang kecil itu taruh lain, yang besar taruh lain. Jangan kita campur aduk antara buku besar di atas lalu tilis dengan buku kecil, lalu rak yang sama. Itu yang membuat buku berserakan. Satu cari terpusing bongkar, tetapi dia atur berdasarkan besar kecilnya buku, yang buku tebal atau yang buku besar taruh lain, buku kecil taruh lain di rak, ya baik. Jika ada buku yang terlalu besar itu sudah selesai lalu sekarang buku-buku sudah tertata rapi dan di rak. Itulah yang disebut dengan 4 prinsip 4 prinsip apa tadi? 4 prinsip apa? Materi apa yang kita bicarakan? 4 prinsip berpikir komputasional. Iya, berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Tapi kita fokus pada berpikir komputasional, ya. Sudah? Ya, itu. Lalu kita lebih memperdalamkan lagi supaya kamu lebih memahami. Ya, saya akan menanyakan sebuah video tentang berkaitan dengan berpikir komputasional. Silakan nonton dan sambil sambil menyimak isi dari video itu, lalu sebentar saya bagi kamu dalam bentuk kelompok. Ya, contoh ketika kalian menulis tugas, kalau kamu sudah mengerti, maka saya akan berikan bagikan kamu dalam bentuk kelompok, ya. Ya, mana kelompok 1 tadi? Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Berdasarkan dia punya suruhan ada di atas, ya. Kerja diskusi dengan teman anggota kelompok, oke? Ya. Mana kelompoknya? Sudah? Belum. Ya, cepat kerjanya. Ya, baik. Sudah? Sudah. Ya, mana kelompok? Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 mana? Silakan maju. Teman, ini hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan utama yang dilakukan sebelum berangkat ke sekolah. 1. Bangun tidur. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Mandi dan gosok gigi. 4. Memakai seragam sekolah. 5. Sarapan pagi. 6. Mengecek tas dan perlengkapan sekolah. 7. Berangkat ke sekolah. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, perhatikan depan, jangan ribut. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Lanjut. 1. Mandi dan gosok gigi. 2. Memakai seragam sekolah. 3. Sarapan pagi. Ya, itu yang disebut dengan abstrak, abstraksi, ya baik, tepuk tangan kemudian. Ya, kelompok 2. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Yang pertama, Bangun tidur. yaitu Mandi. Sarapan. Memakai seragam
pakai seragam, lalu berangkat ke sekolah. Ya, yang pertama tadi apa? Bangun tidur. Yaitu apa lagi? Mandi. Yang kedua? Sarapan. Lalu? Seragam, lalu berangkat ke sekolah. Itu sudah mengerti? Sudah. Ya, kita akan untuk kelompok 2. Silakan. Kembali. Ice breaking. Ya. Aku anak Indonesia. Ya, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Aku anak Indonesia. Punya kode kebiasaan luar biasa. Hai kawan, ayo renangkan bersama-sama. Mari kita lakukan satu bangsa segar ceria. Berkait dengan mata pelajaran kita, pelajaran hari ini kita berbicara tentang apa? Berpikir komputasional. Komputasional dan kecerdasan artifisial. Visual. Apa itu? Siapa yang tahu? Setelah kamu dengar penjelasan tadi, apa itu berpikir komputasional? Angkat tangan. Yang di belakang. Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer, tapi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini melibatkan memecahkan masalah kompleks menjadi masalah kecil, mencari pola dan membuat langkah-langkah yang jelas. Ya, itu kamu lihat di catatan. Ketika catat tadi fase penjelasan Ya, Pak. ya. Pikir komputasional. Komputasional. Ya, secara kompleks menjadi hal yang kecil, seperti yang saya jelaskan. Lalu yang berikut, sebutkan 4 prinsip yang berkaitan dengan berpikir komputasional. Dekomposisi, Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, pengenalan pola, abstraksi, abstraksi, apalagi algoritma. algoritma. Kita salah 4 prinsip. Ya, Firly, Dekomposisi, apa itu kata lain dekomposisi? Yang tahu? saya kata Ya, memecahkan masalah. salah. Yang berikut apa lagi? Mengenal pola, Mengenal pola. fokus pada hal yang penting. Ya, kata lainnya itu fokus pada hal yang penting. Atau abstraksi. Abstrak, sama abstraksi. Abstraksi. Menyaring informasi. Ya, menyaring informasi yang penting. Yang tidak penting tidak usah ya, kita abaikan Ya, yang berikut apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah secara logis dan benar. Itu logika secara logis dan benar dalam memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks atau sebuah pekerjaan yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bisa? Bisa Nah, kita buat dulu langkah-langkah untuk dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah persoalan yang menurut kita sulit. Coba kita lakukan menggunakan 4 prinsip, yaitu dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi algoritma, yang pertama dekomposisi, yang kedua mengenal pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya, tentu itu semuanya berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Untuk itu sebelum kamu pulang nanti kamu kerjakan tugas masing-masing bukan kerja kelompok. Baik, perhatikan dia punya suruhan di atas seperti kamu kerja kelompok kan, tapi ini kerja secara individu. Seperti itu, lihat, perhatikan soalnya dan baca baik, cermat baik, lalu kerja. Ya, pulang rumah itu haruslah belajar. Apa yang saya sampaikan, saya sampaikan ke kamu mata pelajaran hari ini, pulang rumah kalau sudah lupa maka harus baca lagi supaya dia tetap ingat. Sampai ke tempat sekolah. Ya, sudah siap untuk berdoa? Sudah.